Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, sahabat, kolega, teman, saudara, dan juga orang-orang yang sehari-hari bersama saya di pondok, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya, sehingga kita insyaallah mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Para salikin, izin para guru-guru saya, mari kita lanjutkan. Sekarang kita menginjak pada awaiqits tsani al-khalq. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Al-aiqits tsani al-khalq. Yang kedua, perintah kita menuju Allah yaitu sangat bergantung pada manusia, pada makhluk. Itu tidak diperkenankan karena sesama makhluk intinya ta'awanu, bukan untuk saling menghamba. Menghamba kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu manusia juga menjadi penghalang orang yang menuju dekat dengan Allah. Wa qala al-mu'allif wa na'udzu bima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Tsumma 'alaika wa waffaqaka Allah wa iyyana li ta'atihi bit tafarrud 'anil khalqi wa dzalikal amrain. Kemudian para salikin diingatkan oleh Imam Ghazali, alaika, sebaiknya kepada kamu itu ada waffaqakallah, ya, hendaklah kamu itu betul-betul minta pertolongan Allah, wa iyyaka li ta'ati, dan hendaklah kamu itu semata-mata untuk mentaatinya. Caranya apa? Bitafarrud anil khalqi, dengan cara tafarud, dengan menyendiri dari manusia. Ya, dzalika amrain. Mengapa manusia itu diminta sering? Bahasa lainnya ini adalah tafarud itu, ya, bahasa lainnya adalah uzlah dan khalwat. Saya ingin menerangkan bedanya khalwat dengan uzlah. Saya lebih pendekatan psikologi dulu. Manusia pasti ada masalah, jenuh melihat lingkungan. Kadangkala izin mendengarkan istri yang banyak ngomong kepada kita, kita kejengah. Atau sebaliknya, istri juga jengah terhadap suaminya yang suka ngatur. Itu pada sehari-hari. Maaf ya kalau punya suami istri ya, itu wajar ya. Istri memberi nasihat banyak, suami mengatur, anak goda, lingkungan goda, pembantu goda, itu ya, itu biasa. Nah, di sini berarti ada psikologi orang yang harus pada posisi stabilizer psikologi. Orang harus mengembalikan stabilitas emosi dan individu. Nah, itu kalau sudah jengahnya pada puncak, ya, pada lingkungan yang sudah jenuh melihat orang,
Melihat orang semuanya urusan jabatan, urusan kekuasaan, minta bantuan, ya, isinya itu urusan dunia saja, jengah. Maka oleh Allah diajari namanya tafarrud minal khaliq alias uzlah alias khalwat. Khalwat, ya, khalwat itu adalah menyendiri di dalam sebuah posisi yang dia masih di dalam posisi kesehariannya. Cuma hatinya ditutup. Saya tidak lagi ngomong bicara tentang kekuasaan. Kalau ketemu saya, tidak usah bicara tentang jabatan, tidak usah bicara tentang hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Saya khalwat. Kalau orang khalwat masih berkewajiban sholat jamaah dan juga sholat Jumat. Itu khalwat. Tetapi kalau uzlah adalah seseorang yang menyendiri di dalam sebuah lingkungan yang berbeda, ya, kira-kira di pulau seribu sana, di pulau terpencil, tidak melihat orang, tidak mendengarkan azan Jumat, tidak mendengar azan untuk sholat jamaah, dia hanya mendekatkan diri pada Allah. Itulah namanya recharging, mengecas kembali pada diri kita agar kita itu betul-betul bisa mengembalikan diri kita kepada Allah. Mengapa? Ta'khaduma annahum yasghulunaka an ibadatil azza wa jalla, karena sesungguhnya makhluk itu annahum yastaghuluka bisa menyibukkan kamu. Sehari-hari teman, sehari-hari banyak teman, sehari harus bekerja, berhari-hari harus guyon dengan teman. Tidak diguyoni dianggap individualis, diikutin kok pembicaraannya nggak karuan. Media sosial gambar yang nggak karu-karuan di-share. Tangannya kok apa? Tangannya itu apa gatel ya teman-teman kita ini ya, nge-share urusan yang setengah yang tidak pantas dilihat, gambarnya, memenya, tangannya gatal. Itu di dunia maya. Di dunia maya saja menggoda kita itu istighol, menyibukkan diri sehingga kita itu adalah melupakan ghaflah an ibadatillah azza wa jalla, sehingga kita lupa kepada urusan Allah azza wa jalla karena sibuk nge-share yang enggak itu. Ya kan masih banyak ya grup-grup kita itu ya. Kalau saya itu udah begitu clear chat saja. Enggak usah dibaca, enggak usah didengar, enggak usah dibuka. Ini gambarnya udah masih remeng-remeng itu, enggak usah dibuka. Ini gambarnya apa ya? Loh, gaya apa nanti mata kita melihat, langsung aja clear chat. Ya, tangan kita jangan gatel ya, Bapak Ibu sekalian, nge-share yang enggak ada, janganlah. Nge-share tentang quote-quote yang bagus, ngajak yang bagus gitu aja. Karena ini bagian dari apa? Istighol. Itu menyibukkan Anda urusan yang tidak penting sehingga Anda, kita semua itu terghaflah min ibadatillah, sehingga kita tuh lupa ya untuk beribadah pada Allah. Jengah nggak melihat seperti itu? Jengah. Kalau khalwat ya kita bisa mengendalikan dalam sebuah keramaian. Karena itu namanya khalwat fil ammah dzikru fil qalbi darul anjuman. Ini dalam kitab Thariqah Naqsabandiyah disebutkan seperti itu. Orang khalwat sendiri dalam keramaian dan dia zikir di dalam hatinya menuju Allah, terjalin menyambung dengan Allah. Itu adalah khalwat. Khalwat para salikin rahimakumullah yang saya hormati, itu adalah apa? Itu adalah perintah Allah. Kalau Anda susah, kalau Anda dalam posisi ingin mendekatkan kepada Allah, maka Anda harus khalwat. Rasulullah di dalam sebuah Imam hadis Bukhari disebutkan, khubbiba alaihil khala wa kana yakhlu bi ghari khira'in
diberikan kesenangan pada Allah. Orang yang khalwat itu senang, bukan orang sedih. Kamu sehari-hari bermuhadasah dengan Allah, sehari-hari hanya untuk Allah, berzikir, bermunajat, berdoa, sholat malam, bermunajat. Orang suluk 21 hari, waktu itu saya suluk 21 hari tanpa HP, ngecas tanpa HP, tanpa berita. Intinya isinya hanya untuk, kalau di pondok sini diberi rukhsah 10 hari. 10 hari pun masih ada yang nawar enggak? Masih yang banyak nawar. Ya. Rasulullah 40 hari ya hubiba alil khala wa kana yakhlu bi ghairi khira. Rasulullah khalwat 40 hari, apa? Diangkat oleh Allah menjadi rasul, jadi nabinya. Jadi orang yang khalwat mensucikan diri, ya, menjauhkan dari manusia yang enggak ini, dia akan berarti recharging psikologinya, jiwanya, basirahnya, dan dia menuju Allah. Lakukan, sahabat sekalian. Kalau jenuh bekerja, jenuh berbulan-bulan, ambil untuk cuti 10 hari, 21 hari, suluk, recharging. Ini Allah yang mengendaki. Rasul sendiri menjalani seperti itu, dihibur oleh Allah melalui apa? Melalui khalwat. Kalau sehari-hari kita jabatan, kekuasaan, rezeki, pangkat, nah, kita kapan mendekatkan diri Allah secara khusus? Nah, caranya, pintu masuknya adalah dengan cara khalwat. Fatahannasu fihi wa ta'abud layali dawatul adab. Maka beliau mengasingkan di dalamnya buah Hira itu, yakni beribadah beberapa malam, yaitu disebutkan 40 hari, 21 hari khalwat. Maka dengan demikian itulah yang tidak terbilang indahnya orang khalwat. Hati ini bersih, tidak ngerti HP, tidak ngerti berita, hanya keluarga saja. Jadi kalau khalwat di dalam masjid jangan bawa HP. Ini lagi zikir masih membawa HP. Jadi saya minta santri-santri kalau lagi khalwat, ya kalau lagi suluk di dalam masjid tidak boleh membawa HP, karena itu mengganggu. Nah, dengan demikian itu contoh Rasulullah orang berkhalwat. Man akhlasa lillahi arba'ina sobahan tafajjarat yanabi'ul hikmah min qalbi ala lisani. Barang siapa yang dengan ikhlas suluk selama 40 hari, ya, 21 hari tergantung gurunya meminta berapa, 40, 21 atau 10 hari, maka dengan demikian terpancarlah sumber-sumber hikmah. Wa yanabi'ul hikmah, hikmah yang benar, yang tajam, ya, basirahnya lebih kuat, mendekatkan diri pada Allah lebih kuat. Min qalbihi, di dalam hatinya ada hikmah, ala lisanih, dan lisannya itu adalah mengeluarkan kata-kata hikmah yang bisa didengarkan oleh kita semua. Caranya khalwat, caranya uzlah. Kalau uzlah itu berarti mengasingkan diri yang tidak orang tidak tahu. Tapi itu tidak mungkin kan kita uzlah, ya, tidak mungkin, kecuali kita di padang pasir, ya, orang Badui yang hanya satu keluarga menghindar diri, karena istri keluarga juga seringkali menggoda, sehingga kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini diceritakan Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus mengapa kita harus uzlah dan khalwat. Alama hukiya an badihim annahu qala marartu bi jama'atin yataramawna wa wahidun jalisun ba'idan minhum fa aradtu an aqillamahu.
Diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam sebuah hikayat sufi, pada suatu saat seseorang ulama berjalan, berkumpullah orang yang lagi banyak belajar berpanah. Ya, kalau sekarang kira-kira belajar naik kuda juga ya, berpanah, berkuda, olahraga. Nah, kemudian sang kiai ini, sang ulama tahu satu di antaranya menyendiri. Jadi kira-kira teman siapa banyak, satu hatinya nggak kuat dengan banyak orang itu, kemudian menyendiri mojok. Dan para kiai itu, para ulama kaum sufi itu, ya para wali itu kemudian ingin bercakap-cakap dengan seseorang itu. Bercakap-cakap. Faqala dzikrullah azza illa man kalamaka. Maka dengan demikian sang wali bertanya, mengapa engkau menyendiri? Mengapa engkau kok tidak mau itu main sepak bola orang banyak itu, berhura-hura, ngobrol sampai jam 1, jam 2? Mengapa kamu kok nggak mau ngobrol malam? Ya kira-kira gitu kan. Beliau mengatakan zikrullahu azha illa min kalamika. Si orang yang sendiri, anak pemuda sendiri itu, zikrullah, berzikir pada Allah itu lebih aku inginkan min kalamika, dari berbincang-bincang tengah malam. Semakin malam kental, ngerokok, cede, semakin asik ngobrol. Ini orang Tulungagung kan nyete ya. Semakin kental, semakin nyete ngobrol malam itu. Itu tidak disukai oleh orang seperti ini. Maka beliau mengatakan zikrullah azha ilayya min kalamika, zikir pada Allah buat saya lebih baik daripada saya berbincang-bincang dengan mereka. Fakultu anta waktuka. Lalu sang wali mengatakan, walaupun kamu sendiri loh ya, itulah temanmu lagi main-main, lagi asik, lagi ngobrol ngalor itu, lagi bercengkrama ngalor itu, kamu sendiri loh, masa nggak ikut-ikut? Kira-kira walinya mengajarkan itu. Maka sang anak pemuda mengatakan, faqala ma'i rabbi wa malaki. Tidak, saya tidak sendiri, saya bersama Allah yang menemaniku, wa malakaya, dan 2 malaikat yang mendampingi saya, raqib atid. Asik dengan sendiri berzikir menuju Allah daripada bercengkrama yang tidak guyon yang melebihi dari kewajaran. Sang wali mengatakan, fakultu man sabaqo min haula'i. Ya. Ditanya lagi oleh sang wali, bertanya kepada sang pemuda tadi, man sabaqo haula'i, siapa yang menang di antara pemain sepak bola itu? Siapa yang menang yang latihan panah tadi? Siapa itu kalau yang malam hari 2-3 orang aktivis ngobrol sampai tengah malam? Siapa itu yang menang? Ditanya oleh sang wali kepada sang pemuda itu. Apa jawabannya? Faqala, maka sang pemuda itu mengatakan, man ghafarallahu lahu. Siapa di antara yang mereka yang diampuni oleh Allah, itulah sang pemenang. Bukan main catur yang menang berkali-kali menang, bukan sepak bola yang memasukkan gol, bukan panah yang langsung ke pusatnya, bukan orang yang menguasai diskusi yang ngakaknya sampai malam, sampai giginya terbuka, sampai mulutnya terbuka. Bukan itu yang menang, tetapi adalah man ghafarallahu lahu. Siapa yang diampuni oleh Allah, itulah sebagai pemenang. Terperanjat sang wali tadi. Ya Allah, luar biasa. Orang seperti ini uzlah, dia khalwat di tengah keramaian, tetap, oh saya temannya siapa, saya berteman, teman saja, tapi tidak larut. Sekarang ini panjenengan sedanten kita itu senengannya kan larut. Orangnya ini ikut-ikutan, nge-share ini, sehingga enggak di-share. Nah, itu berarti Anda tidak ghafar Allah, tidak diampuni oleh Allah.
Nyetaknya nyetak dosa, bukan nyari amal. Loh, kulaan kok kulaan dosa? Kalau sehari-hari ini kan kulaan dosa, bukan investasi untuk akhirat amal. Jadi man ghafirallah. Kemudian sang wali bertanya lagi, fakultu aina tariq. Sang wali mengatakan, aina tariq, jalan menuju ghafarallah itu kayak apa? Di mana jalan itu? Ya, padahal ini wali ya, wali ini ngetes saja kepada sang pemuda yang tadi. Maka dengan demikian fa asyara biyadin nahwas sama wa qama wa taraktani wa qala aktsaru khalqika anka sahilan. Maka ketika ditanya mana jalan menuju ghafarallah itu mana, maka sang pemuda tadi menunjukkan telunjuk tangannya itu ke atas. Biyadihi fa asyarah, memberikan isyarat, biyadihi dengan tangannya telunjuknya, nahwas sama dengan melihat langit, saya berdiri dan meninggalkanku, dan ia berkata. Jadi ini lama-lama wali ini kira-kira kita kan, saya ditanya terus diajak ngobrol, kapan saya zikir lagi, kira-kira kan gitu. Kemudian dia berlalu, kemudian pindah tempat karena sudah ditemuin orang. Beliau mengatakan waqoma, hingga berdiri, wataroktani, dan meninggalkan saya, artinya saya para wali itu, waqola aktsaru khalqika anka zaghala, mayoritas makhlukmu ya Allah menjadi menyibukkan diriku untuk mendekatkan diri pada Allah. Padahal itu yang tanya itu wali. Lah kita itu ngobrol ngalong itu siang malam enggak, dengarinnya enggak, ngobrol kental, rokoknya dikasih CD, semakin malam 1-2 tidak tidur, subuhnya hilang. Ini contoh yang tidak baik. Maka dengan demikian para salikin, perbincangan ini menunjukkan manusia pada saat tertentu harus khalwat. Jangan disibukkan urusan dunia saja, ya, dan itu membahayakan. Nah, itu ya Bapak sekalian. Kalau sedih carilah Allah. Kalau sedih jangan cari narkoba. Ini banyak orang sedih nyari narkoba ke dunia malam, jangan. Tapi carilah Allah. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah, naudzubillah ya, orang-orang seperti yang jalannya yang salah, dan ya Allah moga-moga bukakan pintu hati kita semua, diberikan hidayah, diberikan taufik, betul-betul kita itu bisa khalwat di tengah keramaian. Khalwat Darul Anjuman, ini pakai teori thariqah Naqsabandiyahnya seperti itu. Ya, dzikru fil qalbi wasyir, zikirnya di dalam hati, ramai tapi hati kita tetap berzikir. Fal khalqu idza yashghulunaka 'anil ibadah, maka makhluk jika dengan demikian senantiasa menyibukkan kamu dari beribadah. Karena manusia itu menghalang, makhluk itu penghalang kita untuk beribadah. Bal yamna'unaka minha bal yuqi'unaka fis syarri wal halak. Bahkan orang-orang makhluk itu adalah yang menjerumuskan kamu fisarri, di dalam sebuah kejahatan, wal halaka, dan kehancuran. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sudahkah pernah kita kontemplasi terhadap ini? Sudahkah dalam arti suluk dengan arti pengertian umum, bukan berarti suluk dalam arti khusus. Orang sekeliling kita itu penghancur kok. Guyon sehingga enggak, mencari rezeki sehingga enggak, diajak bisnis yang subhat, menghancur. Syarri wal halakah, yang menghancurkan kita. Nah, ini diceritakan lagi ya. Jadi alama qala Khatimul Asyam rahimallah, diceritakan oleh Imam Syekh Hatim Al-Asyam. Ini adalah aulia luar biasa, kira-kira di abad ke-4 ya. Rahimullah, talabtu min hadzal khalqi khamsata asya'a falam ajidha.
Imam Syekh Hatim Asyam rahimahullah, beliau mencari teman, ya, mencari teman terhadap orang yang akan menjadi teman saya itu siapa. Nah, dia caranya apa? Saya akan bertanya teman-teman kepada teman saya terhadap 5 hal. Tetapi falam ajidha, saya tidak menemukan teman-teman sejati saya yang menuju Allah, saya tidak menemukan, kata Syekh Hatim. Beliau mengatakan begini, bertanya, fakultu, wahai teman-teman saya, wahai sahabat-sahabat saya, wahai aktivis, sesama aktivis saya, ya apa sajalah, PMII, apa saja ya, saya akan bertanya, ya, Isnu, katakan saya Isnu kan, ketua umum Isnu ya, fakultu, a'inuni alayya illam taf'alu falam yaf'alu. Wahai teman-teman saya, tolonglah aku untuk melakukan 2 hal, yaitu tidak mencintai dunia dan saya adalah beribadah. Tolonglah saya. Mereka mengatakan falam yaf'al, tidak. Saya itu minta tolong malah dibully. Kamu itu kok menyendiri, ngobrol itu enak, berpoya-poya itu enak, ngalor ngidul itu enak. Loh, kamu tuh kok ibadah? Loh, minta tolong agar tidak diganggu saja tetap diganggu. Ini Syekh Hatim Al-Asyam untuk mencari teman. Yang kedua, ya, fakultu a'inuni alaihima illam taf'alu falam yaf'alu. Ini maaf, ini yang pertama. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama, tolabtu minhum ta'ah. Aku meminta kamu taat dan zuhud. Ada teman-teman, ayo taat, ayo zuhud. Ya. Falam yaf'alu, enggak. Ngapain zuhud? Dunia enak kok. Orang kan banyak yang lonjotan seperti ini kan. Dunia enak, jabatan enak, kekuasaan enak, berpoya-poya enak, kok zuhud? Dek. Minta tolong, ayo zuhud, ayo taat, ayo beribadah, ayo suluk, malah dilecehkan. Ya. Falam yaf'alu, enggak mau. Yang kedua, minta tolong juga enggak mau. Yang ketiga, fakultu irdu anni in fa'altu falam yaf'alu. Ya teman-teman, relakan saya ya kalau begitu. Saya tidak ikut-ikut urusan guyon-guyon sehingga enggak. Saya ingin mendekatkan diri pada Allah dan saya ingin zuhud urusan dunia. Fakultu ridho, relakan saya seperti itu. Ani in fa'alta, kalau kamu tidak mau ikut seperti saya, apa jawabannya? Falam yaf'alu. Dia juga enggak mau. Ridho, kamu enggak, kamu kan teman saya, ayo ikut. Ngobrol tengah malam, enggak jalan. Mohonlah, relakan saya kalau begitu saya tak jalan. Ini yang saya ambil. Tetap tidak mau. Fakultu, yang keempat, la tamna'uni anhuma idzan famana'uni. Janganlah kalian menghalangi. Kalau gitu jangan halangi saya deh. Saya tak taat. Dihalang-halangi, dibully, ya pakaiannya diumpetin, ya itu kalau di pondok kan gitu kan, sarungnya di mana sehingga nggak sholat, ya. Nah, diajak nggak mau, diminta tolong nggak mengerti, kon rela juga nggak mau, tetap menghalangi. Nah, yang kelima pertanyaannya, fakultu wahai akhi, dia berkata, wahai saudara-saudara teman-teman saya, latakuni ila ma la yardallah, janganlah kalian mengajakku kepada sesuatu yang tidak diridhai Allah yang Maha Agung, ya, azim, la yardallah azim, wa la tu'aduni alaihi illam utabi'ukum. Kalau gitu jangan saya diajak dah, jangan. Saya nggak biasa ngobrol malam, jangan dipaksa. Saya itu jam 9 sudah tidur, biar jam 2, jam 3 sudah bangun. Jangan diajak yang enggak. Nah, gitu kan? Ya, saya akan mohon ridho Allah saja. Kamu tetap teman saya, kami jangan memusuhi, karena
qati'ur rahim itu kan tidak boleh. Walaupun siapa saja memutuskan silaturahmi boleh. Kamu tetap saya, tapi relakan saya menjalan-jalan hidup ini, ya. Maka kalau kamu tidak mengikuti saya, apa yang jawabannya? Fala yaf'alu, tetap nggak mau. Intinya, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang dicari persahabatan sejati oleh Syekh Ibnu Hatim itu, intinya manusia itu perusak, manusia itu menghancurkan, manusia itu kebanyakan adalah mengajak kepada perbuatan yang buruk. Karena itu carilah teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa mengarahkan kita kepada Allah, ibadah yang khusyuk, yang padang, dan kita zuhud terhadap Allah. Nah, setelah itu, karena 5 permintaannya itu tidak dipenuhi oleh teman-temannya, fataraktuhum fastaghaltu bi khassatin nafsi, maka Syekh Ibnu Hatim tadi, Syekh Hatim Al-Asam, fatarku saya tinggalkan. Aduh, dunia saya hilang ini, akhirat saya hilang kalau saya berteman dengan ini terus. Isinya jabatan, kalau ketemu jabatan, kalau ketemu kekuasaan, kalau ketemu hanya urusan senang-senang, tidak ketulusan di dalam silaturahmi, yang adanya kepentingan, taraktuh, kemudian saya tinggalkan, wastaghaltu, karena mereka itu bisa menyibukkan diri saya untuk lupa pada Allah. Karena itu apa? Bi khassatin nafsi, mulai hari ini saya berbicara tentang diri saya dan saya mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini 2 cerita mengapa kita perlu uzlah, perlu khalwat, perlu nata hati, perlu hening. Ini orang Jawa ya. Heneng diam, henung merenung kita kepada Allah. Hening berarti kita menancapkan diri kita, ya, muhasabah, kita muhadasah, kita mujalasah, dan kita muraqabah kepada Allah. Kalau orang Jawa menyebutkan hening, henung, tapi kalau orang kita disebut dengan khalwat. Kalau ya amalan yang khusus disebut dengan wukuf. Ya, nanti kalau susah, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang sudah suluk, wukuf, diam, jangan bicara dengan siapa saja, jangan ada ucapan apa saja kecuali diri kita itu sambungkan dengan Allah. Baru itu nanti kita akan recharging psikologi, basyirah kita akan bisa dicas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salikin rahimahullah, saya tutup dengan hadis Nabi, wa'lam ayyuhal akhu fiddin innaka nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sofa zamanul ghuzlah wa bayyina na'tahu wa na'ta ahlihi wa amara fihi bitafarrud. Rasulullah mengatakan, ya, yang menggambarkan pada suatu zaman yang banyak orang itu sebaiknya beruzlah karena zaman itu sudah nggak benar, dan beliau telah menjelaskan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya zaman yang nggak benar itu apa? Besok kita bahas, dan beliau menjelaskan sifatnya, dan karena itu sebaiknya kamu beruzlah, dan beliau telah memerintahkan di masa mesti beruzlah. Saat itu kamu harus wa na'ta'ali wa ammara, dan kamu harus memisahkan dari urusan-urusan yang ada, fihi bitafarudi, dengan kamu bersendirian, berarti uzlah dan khalwat. Artinya khalwat itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteladankan oleh beliau. Terima kasih. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.